Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba' fama zaja'u mayyab ala zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradu ila asyadil azab al ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun al hadis. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian jamaah syiar malam rahimakumullah. Malam ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali ya dalam kajian rutin di syiar malam ini, dan kita malam ini akan membahas lanjutan dari topik minggu yang lalu yang terkait dengan masih redenominasi gitu kan. Jadi kita akan membahas ya redenominasi dalam tiga kali pertemuan insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Minggu lalu kita membahas terkait dengan beberapa fakta redenominasi, apakah solusi atau masalah baru. Nah, malam ini kita akan fokus diskusi kita terkait dengan apa redon, redenominasi itu untuk kepentingan siapa, gitu kan. Kenapa ini perlu kita pertanyakan? Karena nanti akan kita tunjukkan ya data dan fakta ya, terutama terkait dengan biaya yang tidak sedikit ya. Sementara manfaatnya tidak ada yang signifikan untuk kepentingan rakyat secara umum ya. Baik, kita lihat Bapak Ibu sekalian, seperti yang di akhir materi saya ya minggu lalu, satu pertanyaan yang mungkin sering muncul ya di benak kita, apakah ekonomi dari sebuah negara dengan mata uang yang jumlah digit angkanya lebih sedikit itu lebih baik? Misalnya ya, redenominasi itu kan seperti yang kita bahas kemarin, 1 juta nolnya 6. Kemudian diredenominasi menjadi 1.000 katakanlah. Berarti digit nolnya dikurangi 3 ya. Jadi yang tadinya 1 juta kemudian menjadi 1.000. Nah pertanyaannya, apakah digit yang 1.000 itu lebih baik dibandingkan dengan yang 1 juta gitu kan? Dengan daya beli yang sama gitu kan? Atau dengan kata lain, apakah negara yang memiliki mata uang yang dikitnya lebih sedikit itu akan kebal terhadap krisis? Nah, ini tentu menjadi pertanyaan penting. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ya, dampak dari redenominasi itu tidak kecil, biaya yang besar juga, kemudian masa transisi yang juga bisa jadi membingungkan masyarakat. Nah, kalau kita bicara terkait dengan pertanyaan besar tadi, apakah eh, negara yang digit angkanya, yang mata uangnya digit angkanya lebih sedikit itu lebih kebal dari krisis? Ternyata tidak, ya. Kenapa? Karena faktanya kalau kita lihat ketika terjadi krisis global ya, yang terjadi ya di tahun 2023, 2024 atau juga 98, nanti kita lihat sejarah krisis global. Ternyata krisis itu tidak hanya menimpa negara-negara yang mata uangnya itu dikitnya besar, tapi juga merata semua negara itu kena krisis. Bahkan di tahun 2021 ketika kita menghadapi ya
krisis global juga bersamaan dengan pandemi COVID-19, ya kan? Itu orang sering ada beberapa ya negara ya yang menjadikan kambing hitam krisis ekonomi global itu adalah pandemi. Padahal kalau kita lihat nanti akan kita tunjukkan bahwa krisis global itu bukan disebabkan oleh pandemi, bukan juga tadi digit uangnya lebih banyak atau lebih sedikit. Kalau kita bicara terkait dengan sejarah krisis ekonomi global, ya kan, itu kan krisis terbesar dialami oleh dunia itu tahun 1907, gitu kan, di mana terjadi kepanikan karena terjun bebasnya pasar saham lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita lihat 907 itu negara khilafah masih ada, tapi dominasi ekonomi kapitalis sudah mulai nampak gitu kan, sudah mulai ada gitu kan. Nah, krisis berikutnya terjadi tahun 1918 sampai 1924, hiperinflasi yang terjadi di Jerman memberikan dampak juga ke negara yang lainnya. Kemudian Great Depression terjadi tahun 1929, diawali dengan terpuruknya bursa Wall Street ya, yang menjadikannya sebagai keruntuhan paling dahsyat dalam sejarah pasar saham. Kita tahu juga mungkin Bapak Ibu yang usianya sudah lanjut ya, yang usianya 60 tahun ya, pernah merasakan ya eh, krisis yang terjadi di Indonesia atau kita baca dalam sejarah tahun 62 sampai 65 itu terjadi hiperinflasi yang luar biasa di Indonesia dan pemerintah melakukan aktivitas moneter yang disebut dengan Sanering. Kemarin sudah kita jelaskan redenominasi bedanya dengan Sanering itu. Redenominasi itu adalah menyederhanakan digit mata uang, daya belinya sama, sementara Sanering itu upaya yang dilakukan untuk memotong nilai mata uang. Ya, sehingga daya belinya dianggap meningkat, ya kan. Nah, kemudian juga terjadi krisis yang lebih besar lagi 97 98 yang akhirnya menjatuhkan rejim Orde Baru yang sudah 30 tahun berkuasa itu kan. Krisis ini diawali dari kepercayaan investor pada mata uang Asia. Lagi-lagi diawali dari moneter, mata uang. Terjadilah efek domino dimulai dari Thailand, meluas ke Filipina, Hong Kong, Malaysia, dan Indonesia. Dan akhirnya ini juga menjadi terus menjadi penyebar hingga memicu krisis global. Kemudian krisis juga terjadi lagi kalau kita lihat ya di tahun 2008. Bangkrutnya Lehman Brothers ya yang memiliki aset 600 US dollar, 600 miliar US dollar menjadi simbol dimulainya krisis moneter paling dramatis sejak masa depresi hebat. Dilanjut di 2009 yaitu krisis utang yang menyerang Eropa ya hingga kini dan 2019-2021 seperti yang pernah tadi saya sebutkan di awal yaitu berbarengan dengan krisis COVID-19 terjadi lagi juga krisis global. Nah, kalau kita perhatikan ya apa sih sebenarnya ya krisis terjadi dan penyebab utamanya apakah semata-mata karena terkait dengan digit mata uang yang besar ternyata bukan ya kan. Kita lihat ini krisis yang menimpa 2009, 2009, 2019, 2020 gitu kan. Ini ya memang kita lihat ya pandemi itu memperparah aja kalau kita lihat kan 2021 kita ada pandemi itu kan padahal sebenarnya ya krisis itu terjadi karena memang faktor bahasa saya itu internal substansial yang diterapkan terkait dengan sistem ekonomi yaitu apa penerapan sistem ekonomi kapitalis. Nah, karena itu pertanyaan yang mendasar itu adalah ketika terjadi ya, kalau kita lihat tadi ya,
krisis terus berkembang. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, krisis itu penyebabnya bukan hanya moneter. Kalau kita singkatkan ya, krisis ekonomi, maaf saya ada eh, satu slide yang kayaknya terlewat ya kan. Jadi ada penyebab krisis itu bukan eh, semata-mata terkait dengan mata uang gitu kan. Kalau kita perhatikan ya, krisis yang terjadi itu adalah dampak dari penerapan tadi saya bilang sistem ekonomi kapitalis ya, di mana komponen sistem ekonomi kapitalis itu bukan hanya terkait dengan sistem moneter ya, di dalamnya ada riba sebagai pondasi eh, ekonomi itu kan. Kemudian baru kita melihat ada juga eh, sistem moneter ya, fenomena terkait dengan munculnya uang kuat dan uang lemah ya. Kemudian yang ketiga munculnya dalam konteks perekonomian kapitalis yaitu sistem ekonomi non-real, yaitu berkembangnya bursa efek, bursa saham gitu kan, yang terjadi di eh, atau yang mendominasi di beberapa negara. Dan yang terakhir kalau kita lihat, ya, jadi krisis ekonomi itu adalah yang juga memperparah itu adalah konsep kepemilikan yang eh, muncul dari sistem ekonomi kapitalis, ya kan. Jadi kalau kita sederhanakan, ya kan, jadi krisis itu bukan semata-mata ya, itu eh bentar, terkait dengan denominasi ya tadi ya. Jadi bukan eh besar kecilnya Zigit ya kan. Jadi kalau kalau kita lihat ya, bentar, saya share kembali ya, maaf dengan. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, Bapak Ibu sekalian, jadi krisis itu bukan semata-mata ya terkait dengan kok nggak bisa dikasih. Bentar, Bapak Ibu sekalian. Oke, kelihatan Mas Narman ininya sudah muncul kembali. Kelihatan Ustadz. Oke, jadi kembali saya katakan ya singkatnya bahwa krisis yang terjadi di dunia ya, krisis global itu akar masalahnya itu adalah sistem ekonomi kapitalis. Jadi yang pertama riba sebagai pondasi ekonomi di mana ada setiap negara ya pembangunan itu pasti berbasis utang ribawi. Ya. Akibatnya terjadi fenomena bubble ekonomi, sektor real tidak berjalan secara normal. Nah, kemudian yang kedua, sistem moneter tidak berbasis emas dan perak. Munculnya fenomena uang kuat dan uang lemah, dolar dan mata uang kuat lainnya mendominasi, sementara rupiah dan mata uang lemah lainnya kemudian harus mengikuti atau dikendalikan oleh mata uang kuat tadi. Kemudian yang ketiga, tadi sudah sebutkan juga, pasar modal dan berkembangnya sektor ekonomi non-real memunculkan kesenjangan sektor real dan non-real. Di Amerika Serikat misalnya transaksi di pasar modal atau di pasar uang itu 1,5 triliun US dollar per hari.
atau 45 triliun US dollar dolar per bulan, sementara sektor real hanya bergerak di sekitar 6 triliun US dolar per bulan. Kesenjangan yang luar biasa. Dan ini diperparah lagi krisis ekonomi itu dengan eh, prinsip sistem ekonomi kapitalis yang menyerahkan seluruh pengelolaan sumber daya alam kepada swasta yang dikenal dengan privatisasi atau liberalisasi sumber daya alam. Di mana monopoli sumber daya alam yang merupakan kehidupan hajat hidup orang banyak itu hal yang sangat sering kita temui di negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Akhirnya apa? Masyarakat harus membeli dengan harga yang mahal ya terkait dengan kebutuhan pokoknya air itu kan termasuk juga minyak gitu kan dan yang lainnya sehingga terjadilah kesenjangan ekonomi yang luar biasa. Nah, lalu di tengah krisis tersebut biasanya salah satu kemudian yang diambil langkah itu redenominasi ya. Nah, pertanyaan yang mungkin untuk kita jawab itu kan terkait dengan topik malam ini ya. Tadi hanya sekedar pengantar aja kita masuk ke poin yang kedua. Jadi redenominasi itu untuk kepentingan siapa ya? Kenapa kita pertanyakan ini? Karena dua hal. Kalau kita lihat nanti bahwa redenominasi itu ya memerlukan biaya yang besar, sementara perubahan yang dihasilkan itu tidak signifikan. Nah, kita refresh kembali apa sih yang disebut dengan redenominasi? Redenominasi itu kan hanya sekedar proses menyederhanakan nilai nominal mata uang dengan cara mengurangi jumlah digit nol tanpa mengubah nilai atau daya beli uang tersebut. Ya, kita refresh kembali sebagai contoh, jika uang kertas 1.000 diubah menjadi 1 rupiah, ya, berarti 1 juta dirubah jadi 1.000, itu kan 100.000 dirubah jadi 100, daya beli masyarakat tetap sama, tetapi transaksi menjadi lebih simpel dianggap dan lebih mudah untuk dipahami. Nah, apa biasanya alasan? Nah, ini kita lihat mulai kita review ya. Betulkah bahwa redenominasi itu akan berdampak signifikan terhadap rakyat terutama itu kan. Yang pertama biasanya alasan yang muncul kenapa kemudian perlu dilakukan redenominasi untuk efisiensi transaksi lebih tinggi. Tadi misalnya sebelum redenominasi ya harga satu barang 1 juta, maka setelah redenominasi cukup 1.000 ya. Nah, ya, yang kedua, citra rupiah lebih baik. Jadi image gitu kan. Image bahwa seolah-olah rupiah itu kuat, gitu kan. Kenapa? Karena 1 dolar berarti 1.600 gitu kan. Nah, kan kalau sekarang kan 1 dolar 16.000 gitu kan. Berarti oh sorry kalau redenominasi berarti 1 dolar itu sama dengan 16 gitu kan rupiah. Ini kan seolah-olah rupiah itu kuat, citranya baik gitu kan. Tapi masalahnya nanti apakah akan memberikan dampak yang signifikan? Tiba-tiba misalnya itu kan orang menjadi kaya semua, kemiskinan kemudian terbebas. Ternyata nanti kita buktikan apakah itu berdampak signifikan atau tidak. Yang ketiga biasanya dijadikan alasan itu adalah untuk mendukung transformasi digital ya. Kemudian ada alasan tambahan, misalnya lagi-lagi kalau kita lihat ini lebih banyaknya kepentingan para kapitalis. Ya, untuk menjaga daya tarik investasi, ya, meningkatkan kepercayaan publik, memudahkan perencanaan anggaran, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan akses keuangan. Nah, itu biasanya alasan-alasan yang sering dimunculkan terkait dengan perlunya redenominasi. Dan dari sini kita lihat sebenarnya redenominasi itu ya walaupun faktanya tadi seolah ingin menguatkan ya nilai mata uang sebuah negara yang melakukan redenominasi, tapi faktanya tidak menyentuh permasalahan yang mendasar terkait dengan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, ya, itu tidak tersentuh gitu kan. Nah, eh redenominasi ini kalau kita lihat, ya ini masuk kenapa saya buat judul ya untuk kepentingan siapa? Karena ada dua fakta yang kita bisa lihat dari redenominasi itu. Yang pertama perlu biaya besar, yang kedua tidak ada perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah redenominasi.
Hanya permasalahannya itu ada penyederhanaan aja tadi gitu kan. Harga barang yang tadinya 1 juta jadi 1.000, uangnya juga yang tadinya 1 juta jadi 1.000 gitu kan. Itu aja. Daya beli tidak berubah gitu kan. Kemampuan masyarakat juga tidak berubah gitu kan. Ini kan tidak ada dampak yang signifikan. Sementara biaya yang harus ditanggung ya oleh rakyat melalui APBN tentu itu besar sekali. Ada yang melalui APBN, ada yang kemudian ditanggung langsung oleh pengusaha gitu kan. Nah, saya buat simulasi ini perkiraan aja gitu kan, berdasarkan data-data yang saya ambil dari berbagai negara ya. Ya. Kita lihat ya eh biaya istilahnya itu legislasi ya terkait dengan redenominasi itu kan dimulai dengan pembahasan di DPR ya. Rencananya itu tahun 2025 2027 ya. Di Indonesia itu di kita jadi 2025 itu sudah masuk prolegnas ya. 2026 dibahas, kemungkinan 2027 bisa disahkan. Nah, tapi ini tadi kita lihat biaya yang dikeluarkan untuk ini ya di legislasinya aja itu kan diperkirakan itu kan itu antara 55 sampai 85 miliar ya. 40 sampai 60 miliar itu digunakan untuk ya harmonisasi antar kementerian. 15 sampai 25 miliar itu diperkirakan untuk konsultasi publik dan sosialisasi. Ini dari sisi aspek legislasinya. Kemudian sosialisasi kan, setelah itu akan dilakukan sosialisasi. Biaya yang dikeluarkan itu diperkirakan antara 600 sampai 900 miliar. Ini kan sudah mendekati 1 triliun itu kan untuk biaya legislasi dan biaya sosialisasi. Ya. Ini mungkin rentang waktunya lama itu kan karena prosesnya nanti ada beberapa tahapan dalam redenominasi ini ya kan. Nah, 600 sampai 900 miliar itu terdiri dari apa aja? Kurang lebih 100 sampai 200 miliar untuk iklan TV dan media cetak, 200 sampai 300 miliar iklan digital dan media sosial, dan 270 sampai 410 itu edukasi untuk UMKM dan masyarakat. Ini pengalaman ya, pengalaman dan saya ambil dari berbagai media massa ya kan. Nah, jadi itu yang pertama, gitu kan. Yang kedua, ya kan. Kemudian yang ketiga, biaya sistem IT-nya. Ya. Investasi dalam infrastruktur teknologi untuk mendukung redenominasi. Pasti akan diperlukan investasi yang baru. Ya. Dana yang dibutuhkan kurang lebih itu 2 sampai 3,1 triliun. Biaya sistem IT-nya itu ini terdiri dari 1 triliun estimasi biaya untuk upgrade core banking, 500 miliar biaya implementasi ATM baru, 300 miliar pengeluaran untuk electronic data capture atau EDC yang baru itu kan. 200 miliar itu diperkirakan untuk biaya pengembangan enterprise resources planning IRV gitu kan. Jadi ini eh, biaya-biaya yang sistemnya. Kemudian biaya pelaksanaannya itu diperkirakan antara 1,7 sampai 2,47 triliun ya. 1,2 triliun untuk mencetak uang baru, 500 miliar itu untuk distribusi uang baru, kemudian 300 miliar ini untuk biaya penarikan uang lama ya. Nah, sehingga total pelaksanaan tadi itu kan. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita totalitas nih, biaya redenominasi dari mulai legislasi sampai ya pelaksanaan sempurna ya, tergantikan dari uang yang tadinya 1.000, 100.000 menjadi 100 rupiah, diganti ya betul-betul dengan uang baru, uang lama kemudian ditarik, itu diperkirakan 4,37 triliun sampai 6,56 triliun. Nah, tentu kalau kita perhatikan, ini kan biaya yang tidak sedikit ya kan. Jadi rincian biaya 4,37 antara 4,37 triliun itu ya.
sampai 6,56 miliar itu dirinci kira-kira itu kan tadi biaya legislatif ya 55 sampai 85 miliar, biaya sosialisasi 600 sampai 900 miliar, biaya sistem IT 2 sampai 3 triliun, sementara biaya pelaksanaan untuk cetak uang baru dan penarikan uang lama itu antara 1,7 sampai 2,47 triliun. Nah, ini kan biaya yang saya kira tidak sedikit yang harus kemudian ditanggung oleh siapa? Lagi-lagi nanti kita lihat rakyat tentu lewat APBN, ya kan. Nah, pertanyaannya adalah apa sih manfaat dari redenominasi yang istilahnya itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, ya kan? Nah, pertama bagi masyarakat, ini perkiraan ya. Jadi manfaat bagi masyarakat terkait dengan redenominasi itu ya transaksi mungkin lebih cepat ya ya kenapa lebih cepat ya minimal tadi kan yang tadinya ngitungnya uangnya aja kan kalau harga uangnya misalnya harga 1 juta minimal kalau lembarannya itu eh, 100 ribuan 10 kan. Nah, tapi kalau 1.000 ya. Nah, nanti ini juga terkait dengan mata uangnya itu kan. Ya, sebenarnya gitu kan. Kalau uangnya misalnya rupiahnya itu kertas ya 100 misalnya. Berarti butuh 10 juga, 10 biji juga gitu kan. Jadi ya tapi memang bisa lebih cepat ya kan. Kemudian harga lebih mudah dibaca. Kalau sekarang harga misalnya televisi itu kan 1,3 juta misalnya itu kan. Nanti ya cukup harga 1.300 ya. Minimal nolnya lebih sedikit ya kan. Sehingga tidak ada lagi misalnya sekarang itu kan sebenarnya sudah disederhanakan. 1.000 itu 1 K gitu kan. K itu maksudnya menganalogikan ke kilometer biasanya itu kan. Jadi kalau 20.000 itu 20 K gitu kan. Itu biasanya kan sudah disederhanakan sendiri sebenarnya dalam konteks harga itu kan. Cuman uangnya aja belum berubah gitu kan. Nah, kemudian diharapkan dengan adanya redenominasi tadi ada meminimalisasi kesalahan perhitungan. Walaupun sekarang dengan teknologi sebenarnya ya dengan sekarang ini pun ya itu teliti juga itu kan. Kemudian meningkatkan kepercayaan konsumen dan katanya akan memberikan dampak positif bagi UMKM. Kita lihat dari semua manfaat ini bagi masyarakat ini nyaris tidak ada manfaat yang signifikan tadi untuk 3 hal minimal mengatasi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, kan, atau distribusi kekayaan yang lebih adil. Nyaris nggak ada itu kan, ya kan. Sama itu kan. Jadi hasil output dari sistem ekonominya tidak berubah. Ya karena memang sistemnya tidak berubah gitu kan. Kemudian manfaat bagi pemerintah itu diperkirakan dengan adanya redenominasi dari 1 juta, ya, kemudian dihapus nolnya 3 menjadi 1.000. Maka itu akan menghasilkan manfaat ya. Pertama katanya meningkatkan efisiensi fiskal. Jadi efisiensi fiskal itu akan lebih efisien. Nah, lagi-lagi juga pemerintah perlu ya memberikan image ya sehingga daya tarik investasi asing itu menjadi tinggi, lebih tinggi. Nah, ini kan fakta kalau kita lihat. Investasi asing itu justru bukan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, dampaknya itu justru malah eksploitasi sumber daya alam, membuat kerusakan bagi sumber daya alam. Mereka tarik semua sumber daya alam dari Indonesia atau negara berkembang gitu kan untuk kepentingan para kapitalis ya. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah meningkatkan citra valuta asing ya. Tadi bahwa wah Indonesia 1 dolar sama dengan tadi ya satu kalau 16.000 berarti 16 rupiah kan seolah keren itu kan dolar itu kan 1 berbanding 16 gitu kan. Nah tapi kalau kita lihat tadi itu kan ini kan hanya citra aja sementara daya belinya nggak jauh beda itu. Kemudian kemudahan dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan yang dianggap lebih mudah. Itu manfaat bagi pemerintah. Ya,
berdasarkan data yang saya coba ramu dari berbagai media itu kan. Nah, di sisi lain, selain ada manfaat, ada risiko. Yang ini juga seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama, ketika ini tidak di backup dengan sosialisasi, itu kan, tidak di backup dengan kondisi ekonomi, justru malah lebih parah, menghasilkan inflasi yang lebih tinggi, itu kan. Jadi risiko umumnya itu adalah pertama kenaikan harga secara psikologis, kan harga seolah relatif murah gitu kan. Misalnya mobil kok cuma kalau 100 juta ya atau yang baru itu sekarang 225 juta katakanlah. Loh, kok mobil menjadi murah ya? 225 ribu. Maka secara fisiologis kita naikkan aja 300 ribu misalnya. Kan cuma naik 75 ribu gitu kan. Padahal sebenarnya harganya 300 juta gitu kan. Naik 75 juta. Nah ini bisa aja terjadi itu kan. Kalau ini kemudian tidak difahami secara utuh, menghasilkan tadi ya kenaikan harga secara psikologis. Kemudian kesalahan input harga dan yang ketiga ya bisa jadi ketidaksiapan UMKM. Nah, yang jadi kemudian pertanyaan berikutnya adalah kalau kita lihat, saya baca di salah satu tulisan ya di kompas.com salah seorang ekonom juga Syafruddin ya. Ini menyebutkan bahwa eh, redenominasi itu banyak mudorotnya atau risikonya besar juga itu kan. Pertama apa? Biaya yang besar untuk sistem. Tadi sudah kita coba simulasi itu kan. Biaya yang paling rendah itu sekitar 4 triliun untuk merubah denominasi ini. Padahal yang dirubah hanya denominasi aja gitu kan. Tapi biayanya itu kemudian tidak sedikit. Nah, yang kedua, ini yang saya seperti yang saya katakan tadi itu kan, sejalan dengan pendapat Safruddin ini bahwa redenominasi itu tidak mengatasi masalah ekonomi. Masalah ekonomi kita itu bukan di ya terlalu besarnya itu ya, digit ya kan. Tapi masalah ekonomi yang kemudian dihadapi oleh kita saat ini. Yang pertama, yang sangat kemudian juga miris itu adalah kelaparan dan kemiskinan. Iya. Jadi angka orang miskin sangat tinggi itu kan. Kelaparan juga kemudian hampir sering kita temukan di mana-mana. Pengangguran itu kan juga sangat tinggi gitu kan. Nah, jadi belum tadi adanya kesenjangan yang luar biasa. Redenominasi itu tidak akan menyelesaikan masalah ekonomi ini gitu kan. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu kan resiko atau mudaratnya ya, itu adalah membuat masyarakat bingung gitu kan. Ya tadi kan, ya kan. Apalagi kalau sosialisasi tidak eh, istilahnya itu sempurna gitu kan, tidak menyentuh kepada semua kalangan, ya masyarakat bisa aja bingung gitu kan. Dan yang terakhir juga sudah kita bahas tadi itu kan bisa jadi secara fisiologis itu justru akan menambah inflasi yang lebih tinggi. Dan ini sudah terjadi sebelumnya kita bahas pada pembahasan pertama bahwa beberapa negara yang gagal ya dari redenominasi itu justru mengakibatkan inflasi semakin tinggi. Nah, apa dampaknya tadi? Di atas salah satunya itu adalah fenomena secara fisiologis menaikkan harga karena dianggap harganya terlalu murah gitu kan. Nah, itu risikonya gitu kan. Nah, karena risikonya kemudian besar, maka kalau kita perhatikan ya, ini kata kuncinya ya, seperti yang saya katakan di awal, redenominasi itu akhirnya bukanlah solusi bagi permasalahan real ekonomi Indonesia itu kan. Banyaklah yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu kan. Apalagi kalau kita bicara nanti dari sudut pandang Islam, ya kan. Jadi penguatan nilai dolar itu misalnya bukan dengan jalan redenominasi, gitu kan. Ya. Jadi eh, ini yang mungkin jawaban dari pertanyaan tadi, itu kan di awal redenominasi untuk kepentingan siapa? Jadi kalau saya lihat ya, secara umum bukan untuk kepentingan rakyat. Kenapa? Karena
Yang dihadapi masalah ekonomi rakyat hari ini itu adalah terkait dengan problematika ekonomi secara real, pengangguran, kemiskinan, kesenjangan yang luar biasa, maka redenominasi itu bukan solusi. Padahal biaya yang kemudian dikeluarkan itu tidak sedikit, ya kan? Nah, kalau mau kemudian berani, itu kan secara politik ini, itu kan bukan redenominasi, tapi yang harus dilakukan itu adalah dedolarisasi, itu kan. Kita eh, bisa nggak putus ya, bukan putus maksudnya itu kan. Nah ini tadi itu kan. Jadi kita memutus ya ketergantungan kita dengan dolar. Jadi kalau mau lebih bermanfaat bagi rakyat adalah bukan redenominasi, tapi dedolarisasi ya. Nah, cuman nanti kita lihat ini menjadi bahan diskusi kita pada pertemuan yang ketiga itu kan, yang insya Allah kita akan bahas lebih rinci. Yang dibutuhkan oleh umat itu bukan redenominasi, tapi redolarisasi ya. Nah, dan bukan hanya redolarisasi, tapi juga menghilangkan fiat money. Kembali uang itu kemudian berbasis emas dan perak. Nah, nanti kita akan bahas insya Allah pada pertemuan ke depan, ya kan? Minggu depan pertemuan terakhir ya terkait dengan solusi ekonomi Islam dengan tagline redolarisasi atau redenominasi yang lebih dibutuhkan oleh umat atau oleh rakyat. Itu saya kira ya, eh, Mas Baskoro yang bisa saya sampaikan pada pertemuan Mas Norman. Saya ingat belakangnya, Afwan tadi. Jadi terkait dengan topik diskusi kita malam ini ya redenominasi untuk kepentingan siapa? Yang jelas kalau saya baca atau sampaikan tadi redenominasi itu bukan untuk kepentingan rakyat secara umum, ya kan? Tidak akan menghasilkan solusi atas kemiskinan, atas kesenjangan dan pengangguran, tapi hanya membuat secara umum citra pemerintah lebih baik, image seolah-olah mata uang kita kuat, tapi kenyataannya sama aja. Itu barangkali ya yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, syukron Ustadz, kita telah dipaparkan atau dijelaskan terkait seputar kajian politik ekonomi aktual, redenominasi untuk kepentingan siapa. Nah, ini Alhamdulillah kita buka sesi diskusinya, tanya jawabnya buat Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita kasih kesempatan mau live atau langsung bertanya ke beliau, bisa nanti langsung raise hand saja, to the point pertanyaannya. Atau yang memang ingin mengirimkan pertanyaannya ke kolom komentar, bisa juga kirimkan ke kolom komentar pertanyaannya, nanti kita akan mintakan beliau langsung menanggapi. Baik, kami berikan kesempatan buat yang bertanya, langsung juga boleh. Jadi kalau kalau kita lihat segini ya sambil nunggu ini, menariknya itu adalah kalau kita perhatikan ya awal karena ini bukan hal yang baru sebenarnya ya terkait dengan redenominasi itu, tapi rencana lama yang kemudian didaur ulang gitu kan. Dulu hebohnya itu munculnya redenominasi itu tadi. Jadi untuk kepentingan psikologis ya, ketika jumlah digit gaji antara buruh terendah dengan buruh bukan buruh ya dengan gaji tertinggi itu sangat jauh sekali gitu kan. Misalnya gaji guru 300.000 gitu kan. Ada yang sampai 300.000 gitu kan. Bahkan itu pun juga dicicil gitu kan. Sementara gaji anggota dewan ya ratusan juta. Nah, secara psikologis wah ini luar biasa. Waktu itu ya awal-awal ya kan.
Sehingga ada kepentingan politik di balik itu, gitu kan, agar tidak terlalu terjadi kesenjangan, gitu kan. Karena kalau kita bicara juga di negara-negara maju, memang, gitu kan, kalau kita lihat dari sisi kesenjangan gaji itu tidak separah di Indonesia, gitu kan. Jadi pernah artikel saya baca, gitu kan, gaji tertinggi yang tertinggi yang terang, nah di negara-negara maju itu ya, ya tidak sampai ratusan kali lipat, ya kan. Jadi itu maksimal, yang salah satu artikel yang pernah saya baca itu 100 lipat, 100 kali. Ini kan berapa ratus itu kan. Nah, ini secara psikologis ya. Karena waktu itu muncul ya yang jadi sorotan gaji anggota dewan yang tinggi itu kan. Nah, akhirnya ada inisiatif agar psikologis itu kemudian hilang, maka dibuat redenominasi. Jadi 100 dengan 1000 misalnya, atau dengan 10.000, seolah-olah tidak senjang gitu kan psikologis. Padahal kenyataannya nggak jauh beda. Itu yang saya katakan tadi, bahwa ya redenominasi itu hanya bermain-main di psikologis aja gitu kan. Manfaatnya itu tidak signifikan bagi kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, ya, penguatan daya beli itu nggak ada gitu kan secara real gitu kan. Apalagi mengentaskan kemiskinan dan pengangguran gitu kan. Tapi biaya yang kemudian dikeluarkan itu cukup besar gitu kan. Jadi sebenarnya hanya image aja, menciptakan image gitu kan, bahwa sistem moneter dengan redenominasi itu lebih baik. Artinya untuk mengokohkan, nah itu tadi kembali, mengokohkan sistem ekonomi kapitalis yang menjadikan uang itu sebagai eh, uang itu didasarkan kepada fiat money itu kan. Nah, makanya nanti kita dibahas di bagian terakhir itu adalah yang lebih bermanfaat itu redenominasi atau redolarisasi, atau mengembalikan uang dengan dinar dan dirham. Nah, nanti kita akan bandingkan ya tiga itu di pertemuan berikutnya itu kan, bagaimana redenominasi, redolarisasi, dan mengembalikan mata uang emas dan perak gitu kan dalam sistem transaksi dunia. Itu ya barangkali ya tambahan dikit. Syukron, Ustadz. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan masuk Ustadz dari Pak Arif dari Kebon Baru Tebet. Assalamualaikum, Afan Ustadz, untuk menggagalkan rencana ini, apa kita perlu aksi agar umat tahu rencana yang ngawur ini? Nah, bagaimana Ustadz tanggapannya? Jadi, nah ini juga respon kita juga harus sejalan juga, sebanding juga itu kan. Nah, jadi karena ini juga masih dalam bentuk wacana itu kan, maka ya sementara ini ya kita adu dengan wacana juga gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kalau yang harus kita lakukan itu aksi itu bisa aja sebagai salah satu sarana itu kan. Cuman kalau hanya sekedar aksi menolak redenominasi, itu menurut saya terlalu mahal lah biayanya itu kan. Karena aksi itu ya cukup energinya cukup menguras juga. Kalau kita mau kemudian aksi, topiknya itu bukan ditolak redenominasinya, tolak solusi ekonomi kapitalis ya. Baru di bawahnya salah satunya redenominasi itu kan. Jadi itu yang mungkin kita angkat. Jadi eh, kalau mau demo itu tidak menyerang redenominasi secara langsung gitu kan. Tapi yang kita serang itu adalah penerapan solusi ala kapitalis. Ya salah satunya tadi redenominasi gitu kan. Nah, jadi itu yang mungkin upaya yang bisa kita lakukan tuh kan. Jadi kalau hanya sekedar menggagalkan redenominasi, ya saya kira kalau aksi besar ini saya kira belum belum waktunya gitu kan. Karena ini juga masih tarik ulur sebenarnya itu kan di DPR itu kan. Jadi masuk prolegnas itu kan, yang walaupun sudah kita paparkan, Menteri Keuangan juga sudah mengeluarkan ya langkah-langkahnya dengan mengeluarkan PMK, putusan Menteri Keuangan. Ya, tapi kalau kita lihat ini kan belum tentu juga terrealisasi. Karena kalau kita lihat begini gitu kan, dalam konteks
legislasi di Indonesia, ya kan? Kalau itu tidak dibutuhkan oleh para kapitalis, ya, atau tidak menjadi viral di masyarakat, biasanya ya itu tidak cepat kemudian disahkan, ya kan? Ada yang berpuluh-puluh bertahun-tahun, ya kan? Itu kemudian tidak dibahas. Misalnya tadi kan undang-undang penyitaan aset koruptor sampai sekarang kan nggak pernah dibahas, ya. Karena mungkin itu merugikan atau menyasar DPR itu kan. Malah bahasanya itu yang keluar justru malah penyitaan aset rakyat itu kan. Nah, jadi kalau pertanyaannya tadi apakah kita perlu aksi? Ya, aksi dalam artian demonstrasi saya kira terlalu besarlah effort kita untuk itu gitu kan. Kalau mau demonstrasi ya demonstrasinya arahkannya itu adalah demonstrasi tolak sistem ekonomi kapitalis, tegakkan sistem ekonomi Islam. Bahwa redenominasi menjadi titik bagian dari itu ya bisa itu dilakukan gitu kan. Nah, atau tolaknya itu Pak aksinya itu ya kita gabungkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain. Misalnya tolak perpanjangan Freeport misalnya, tolak liberalisasi dan swastanisasi. Nah, itu mungkin lebih ya menurut saya lebih mengena itu kan. Nah, itu ya saya kira itu kan. Nah, tapi menurut saya dalam konteks aksi dalam artian diskusi seperti ini itu kan pencerahan kepada umat tentu perlu kita lakukan gitu kan ya. Jadi aksinya bukan aksi demonstrasi tapi aksinya itu ya kita sosialisasi diskusi ya di beberapa forum untuk mengangkat fenomena ini. Itu ya barangkali Mas Tad Norman untuk Mas atau Mas Arif ya dari Tebet. Wallahu alam. Syukron Ustadz. Alhamdulillah. Barangkali ada tanggapan Bapak Arif atau ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin pertanyaan terakhir Ustadz dari saya Ustadz. Sejauh mana kepentingan asing, terutama Amerika di sini, dalam sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia, terutama sistem ekonomi kapitalis, bagaimana bisa mengendalikan sedemikian rupa sehingga memaksa dalam tanda kutip pemerintah untuk melakukan redenominasi terhadap nilai mata uangnya agar membuat image yang cenderung lebih baik dibanding dengan dolar. Apakah Amerika memiliki eh, kepentingan ataukah juga memainkan peran seperti itu, Ustadz? Iya, baik. Kalau kita bicara terkait dengan politik, kepentingan itu kan bisa langsung dan tidak langsung gitu kan. Artinya kepentingan langsung itu instruksi ya dari Amerika misalnya kepada negara-negara satelitnya, negara-negara bonekanya. Seperti dalam kasus Sudan itu kan, dalam kasus eh konflik Sudan itu kan, Amerika hanya membatasi ya untuk yang terlibat dalam penyelesaian kasus Sudan itu kan negara-negara bonekanya itu kan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan 4 negara yang lainnya itu kan. Jadi tidak tidak menutup keterlibatan negara lain. Artinya itu yang saya katakan secara langsung tadi. Dia memberikan instruksi ya, termasuk juga yang kemarin di awal-awal sempat heboh terkait dengan eh, penurunan pajak gitu kan. Jadi negosiasi pajak eh, ekspor impor ya antara pemerintah Indonesia
dengan Amerika Serikat. Nah, itu langsung. Jadi itu adalah eh, peran atau istilahnya itu permintaan langsung gitu kan. Ya. Atau tekanan langsung. Nah, yang kedua tidak langsung. Dengan cara apa ya? Kepentingan tidak langsung itu yaitu dengan cara membuat image bahwa problem di negara ini itu bukan penerapan sistem ekonomi kapitalis, tapi problem utama itu adalah misalnya korupsi itu kan. Sehingga umat itu tidak sadar bahwa problem utama kita di bidang ekonomi itu karena diterapkan ekonomi kapitalis. Nah, itu adalah istilahnya itu penguatan ya atau kepentingan tidak langsung gitu kan. Ya, tidak langsung menusuk kepada eh, kapitalisnya itu kan. Ya. Artinya redenominasi itu tadi bisa jadi dilakukan dan artinya menguntungkan Amerika itu kan. Kenapa? Karena redenominasi itu kan tadi dia tidak menggantikan sistem mata uang fiat money itu kan, tapi hanya menghapus denominasi. Tidak perubahan sama sekali terkait dengan sistem ekonomi kapitalis. Justru keberadaan redenominasi itu diharapkan itu akan semakin mengokohkan sistem ekonomi kapitalis dalam konteks moneter, yaitu sistem fiat money, di mana dolar tetap menjadi ya sandaran dalam transaksi internasional. Nah, pasti ini ya ada kepentingan secara tidak langsung gitu kan. Ya, sehingga hal yang seperti ini pasti akan didukung gitu kan, baik langsung maupun tidak langsung. Kenapa? Karena ini tidak ada ancaman terhadap Amerika, justru ya mempertahankan sistem ekonomi kapitalis gitu kan. Coba kalau pembahasannya itu misalnya pemerintah sedang mengkaji dedolarisasi misalnya, pasti akan mendapatkan reaksi yang dan perhatian. Jangankan dedolarisasi diganti dengan dinar dirham, dedolarisasi diganti dengan yuan misalnya, itu pasti itu ada kepentingan bagi Amerika Serikat. Tapi kalau hanya sekedar redenominasi, saya kira yaitu akan menguntungkan mereka secara tidak langsung, maka ya mereka tidak akan menghalangi, bahkan bisa jadi mendukung. Ini yang saya sebut tadi adalah kebijakan yang secara tidak langsung mengokohkan eksistensi fiat money. Fiat money itu adalah sistem ekonomi kapitalis, itu kan. Dan sistem ekonomi kapitalis seperti yang saya katakan tadi, ini menjadi alat penjajahan bagi negara-negara kapitalis, dan negara kapitalis ya biangnya atau rajanya tidak lain adalah Amerika Serikat ya kan. Dan dia sangat diuntungkan dengan penerapan sistem ekonomi kapitalis dan juga negara-negara kapitalis lainnya sebenarnya. Itu ya barangkali Mas Ustadz Norman yang Baik Ustadz, barangkali ada closing statement. ya baik itu barangkali Bapak Ibu sekalian kalau di awal ya saya buka ya kajian yang kedua dengan terkait dengan redenominasi itu untuk kepentingan siapa? Jawabannya yang jelas bukan untuk kepentingan rakyat. Jadi tidak akan menyelesaikan problem ekonomi rakyat, kemiskinan, pengangguran, dan juga kesenjangan ekonomi. Tapi justru kalau kita lihat redenominasi ini justru secara tidak langsung akan mengokohkan sistem ekonomi kapitalis. Karena itu ya yang harus kita tuntut kepada pemerintah ya yang mereka adalah mayoritas muslim ya justru adalah bukan redenominasi tapi menghentikan penerapan ya mata uang dengan basis fiat money, ya kita ganti itu dengan mata uang berbasis emas dan perak yang sejalan dengan syariat Islam. Itu yang akan bisa ya minimal itu mengatasi inflasi dalam perspektif ekonomi. Tapi kalau redenominasi justru itu akan berpotensi justru untuk meningkatkan inflasi ya
kalaupun berhasil hanya sekedar untuk meningkatkan citra pemerintah, citra ya, sistem moneter kapitalis yang baik. Jadi dua-duanya juga tidak ada berhubungan langsung dengan kepentingan dan solusi untuk rakyat. Karena itu ya kita harusnya menolak dan menuntut agar pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan itu yang solutif untuk kepentingan rakyat, dan yang paling utama tentu dasarnya itu adalah syariat Islam untuk mengelola kebijakan-kebijakan ekonomi karena sudah terbukti ya bisa memberikan keadilan dan kesejahteraan. Itu barangkali ya yang bisa sampaikan dalam kajian malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, syukron Tats atas waktunya, atas maklumatnya, juga merefresh kembali buat kita, Bapak Ibu, ataupun menambah maklumat yang mungkin belajar di kita luput ataupun tidak kita ketahui. Alhamdulillah dengan adanya pertemuan ataupun kelas ini, setidaknya menambah maklumat kita, sakofah kita, berkaitan dengan kajian politik ekonomi aktual, redenominasi untuk kepentingan siapa. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah kepada Ustadz Dr. Arif Nasim dan buat Bapak Ibu jazakallah khair atas partisipasinya. Oleh karena itu ini kami cukupkan dulu untuk pertemuan malam ini. Insya Allah kita ketemu di pekan yang akan datang dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan. Dan kita cukupkan pertemuan ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Oke ya, Mas warahmatullahi Arman, wabarakatuh. Bapak